wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rusdadiana dengan NIM 430 402 00098. Izin menjelaskan tentang sebuah acara yaitu proyek sosial yang diadakan oleh komunitas Jalan Pelan, yaitu kampanye volunteer untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional pada tahun 2022. Kampanye volunteer untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional pada tanggal 29 Mei 2022 adalah salah satu kegiatan yang diadakan oleh komunitas Jalan Pelan. Komunitas Jalan Pelan adalah komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental serta kesejahteraan lansia. Kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan psikologis lansia. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap bisa memberi pengetahuan kepada khalayak umum tentang lansia. Nah, dalam rentang waktu 3 hari, peserta kampanye diminta untuk menyebarkan 2 konten dan 1 challenge. 2 konten yang disebarkan pada hari pertama dan kedua berupa carousel tentang kondisi kesejahteraan lansia dan kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Pada hari ketiga, peserta diminta untuk melakukan challenge di mana kami memberikan tugas untuk mengupload Webon dan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai lansia di sekitar mereka. Kemudian, pada akhir acara akan dipilih 3 pemenang challenge yang berhak mendapatkan saldo GoPay. Nah, FYI, komunitas Jalan Pelan, yaitu singkatan dari Jaga Lansia dan Peduli Lansia, adalah komunitas yang dibuat oleh mahasiswa psikolog UNES sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi lansia terutama di daerah Semarang. Dengan adanya komunitas ini, diharapkan dapat membantu lansia di sekitar sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi lansia. Nah, komunitas Jalan Pelan ini sendiri adalah sebuah komunitas yang dibuat oleh mahasiswa psikologi UNES. Karena di Semarang memang banyak panti jompo, akan tetapi mungkin dari masyarakat mengira bahwa dengan adanya panti jompo ini lansia itu bisa kesejahteraan fisiologis dan psikologis lansia itu sudah terpenuhi. Namun pada kenyataannya itu belum terpenuhi karena kan kalau lansia itu semakin tua semakin ingin dekat dengan keluarga. Namun ketika keluarga tidak bisa mengakomodasi hal tersebut dan memasukkan lansia ke dalam panti jompo, maka kesejahteraan lansia itu juga akan berkurang karena panti jompo itu tempat yang bisa mengakomodasi lansia, tapi tidak bisa menjadi tempat yang sepenuhnya membuat lansia itu produktif secara terus-menerus dan sejahtera secara mental dan fisiologis. Nah, untuk timeline acaranya sendiri, yang pertama yaitu pendaftaran peserta dimulai sejak tanggal 16 sampai 28 Mei 2022. Total yang mendaftar ada 34 pendaftar. Nah, untuk periode kampanye sendiri berlangsung sejak tanggal 29 sampai 31 Mei. Untuk klaim e-sertifikat dilakukan pada tanggal 5 Juni dan untuk pengumuman pemenang challenge diumumkan pada tanggal 5 Juni juga. Untuk pemenangnya sendiri nanti akan mendapatkan saldo GoPay senilai 10.000. Nah, materi hari pertama. Untuk materi hari pertama membahas tentang keadaan lansia di Indonesia. Dan dari data-data yang kami kumpulkan, kelompok lansia di Indonesia itu belum mendapatkan fasilitas yang cukup serta komitmen yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup lansia. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan lansia juga masih kurang. Nah, karena memang stereotipe itu ya, untuk beberapa stereotipe yang berkembang di masyarakat kan semakin tua itu semakin merepotkan. Nah, sehingga itu kesadaran masyarakat juga untuk meningkatkan taraf hidup lansia itu juga berkurang. Selain itu memang pemerintah belum secara aktif dan terus-menerus memberikan lansia itu fasilitas yang benar-benar layak untuk menyokong kehidupan lansia. Nah, berikut ini data-data yang telah kami kumpulkan sebagai konten materi di hari pertama.
Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase orang berusia di atas 65 tahun akan meningkat sebesar 25% di tahun 2050, dari 25 juta menjadi 80 juta. Nah, karena dari data Badan Pusat Statistik itu kan itu karena kita itu sekarang itu terjadi lonjakan usia produktif ya, jadi banyak remaja maupun banyak orang dewasa gitu. Jadi kemungkinan pada tahun 2050 akan terjadi lonjakan usia lansia gitu. Dan saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi di mana dependensi rasio pada titik terendahnya. Akan tetapi bonus demografi diperkirakan akan berakhir pada tahun 2030. Dependensi rasio yang meningkat di Indonesia pada masa depan disebabkan meningkatnya penduduk usia produktif yang memasuki fase lanjut usia sehingga jumlah penduduk non produktif meningkat. Ya, itu. Kemungkinan itu akan terjadi untuk beberapa puluh tahun ke depan karena memang itu tadi seperti lonjakan usia-usia produktif dan usia non produktif, tapi yang masih balita itu kan melonjak di Indonesia. Jadi fase lanjut usia dan jumlah penduduk non produktif itu akan meningkat. Nah, riset yang dilakukan Prakarsa pada tahun 2020 mendapatkan beberapa fakta atau keadaan lansia dari seluruh responden penelitian terkait yang ada bahwa 63% responden lansia tinggal dalam rumah tangga 3 generasi. 60% lebih lansia juga mengeluh mengalami masalah kesehatan, terutama penyakit kronis. Hampir 70% lansia tidak lagi memiliki sumber pendapatan yang pasti sehingga jaminan pendapatan itu tidak ada. Nah, kesejahteraan lansia itu dari data ini pun sudah terlihat kalau kesejahteraan lansia di Indonesia itu kurang karena memang pendapatannya menurun, produktivitasnya juga menurun, sehingga akan mempengaruhi kondisi kehidupan lansia itu sendiri. Nah, jumlah populasi lansia yang tinggi dan adanya kebijakan perlindungan sosial di tingkat daerah berdasarkan perkembangan data Susenas, 3 provinsi yang menjadi basis penelitian adalah Sulawesi Barat, Jawa Timur, dan Banten untuk melihat keterwakilan karakter wilayah. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta dipilih sebagai perwakilan wilayah dengan karakter lansia yang heterogen. Nah, Jakarta sendiri kan menjadi salah satu subjek penelitian dari data Susenas karena memang di sana itu kan banyak para perantau dan banyak orang yang menghabiskan masa tua di sana. Jadi untuk Jakarta sendiri itu lebih heterogen karakter lansianya. Nah, untuk kondisi kesehatan lansia itu menurut data-data itu 47% lansia tidak mengetahui apakah makanan yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang. Dan 41% lansia merasa telah memenuhi gizi yang dibutuhkan dan 12% lainnya merasa tidak terpenuhi dengan alasan makan seadanya dan karena menderita penyakit tertentu. Nah, kesadaran tentang kondisi kesehatan bagi lansia juga untuk lansia tersendiri itu di Indonesia juga termasuk masih kurang. Untuk pendidikan dan keahliannya itu lansia laki-laki memang memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada pendidikan yang perempuan, dan pendidikan ini kan memang berpengaruh ya terhadap status pekerjaan, pendapatan, dan kualitas hidup. Nah, ketika kualitas pendidikan yang dulu pernah dimiliki seorang lansia itu agak rendah, maka kualitas hidupnya itu juga akan menurun karena kan pendidikan itu salah satu tempat ya untuk menimba ilmu pengetahuan gitu. Dan untuk kondisi kehidupan lansia tersendiri itu kalau semisal seorang lansia tidak mempunyai aset dalam hidupnya, misalnya seperti pendapatan, juga kekayaan yang dimiliki, nah itu maka juga bisa menjadi salah satu faktor ketidaksejahteraan dari lansia karena kurangnya fasilitas yang bisa mendukung produktivitas lansia dalam berbagai hal. Nah, untuk materi hari kedua, ketika memasuki tahap perkembangan lanjut usia, lansia mengalami banyak perubahan fisik, sosial, dan psikologis sehingga butuh pendampingan. Nah, di sini tuh kami mencoba menjelaskan untuk apa saja kontribusi yang bisa dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.
Kan sebagaimana yang telah tertuang dalam Pancasila, yaitu sila kelima yang menyebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sudah jelas bahwa memperoleh kesejahteraan sosial merupakan hak dari seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya yaitu lansia. Nah, memang ada berbagai upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan lansia, seperti membuat regulasi dan payung hukum, serta yang mengatur mengenai kesejahteraan lansia, serta pembentukan badan dan lembaga untuk menjamin kesejahteraan dari lansia itu sendiri. Namun kan pada kenyataannya kan lansia itu belum bisa memenuhi kesejahteraan, karena kesejahteraan lansia kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, kan untuk sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan lansia itu ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama pendampingan secara psikologis. Nah, pendampingan secara psikologis itu seperti kita mendengarkan keluh kesah lansia. Kemudian untuk merasakan apa yang dirasakan lansia gitu. Jadi kan memang karena lansia itu kan semakin tua itu mungkin tingkahnya semakin kekanak-kanakan ya. Jadi perlu diadakan pendampingan itu, seperti mendengarkan, kemudian merasakan apa yang dirasakan. Nah, dan kita perlu empati yang cukup tinggi agar bisa melakukan pendampingan juga terhadap lansia. Yang kedua yaitu pemberian bantuan secara materi. Nah, pemberian bantuan secara materi ini bisa berupa sembako atau kebutuhan lansia lainnya, seperti obat yang perlu dikonsumsi sesuai dengan resep dokter atas sakit yang dialami lansia. Yang ketiga yaitu menjadi tenaga relawan untuk lansia. Dan semisal menjadi tenaga sukarelawan itu bisa dilakukan di panti jompo untuk membantu mengurus lansia. Juga kita bisa mengurus lansia-lansia yang ada di sekitar kita itu. Semisal tetangganya kita ada yang lansia, kita itu bisa mengurus lansia tersebut. Yang keempat yaitu membuat kegiatan pemberdayaan lansia. Kegiatan ini seperti yang dilakukan oleh komunitas Jalan Pelan untuk sebelum COVID ini, kakak-kakak pengurus sebelumnya itu cukup aktif ini menjambangi beberapa panti jompo untuk memberikan edukasi dan pemberdayaan lewat berbagai acara-acara yang menarik di daerah Semarang gitu. Dan sebagai generasi muda kita kan memang alangkah baiknya kita mempersiapkan masa tua dengan baik, dan supaya ketika kita sudah menjadi lansia kita tidak terlalu banyak bergantung pada orang lain. Nah, dari kita muda kita tuh perlu menyiapkan banyak persiapan, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, mungkin tingkat intelektualitas kita bisa ditingkatkan juga gitu. Kita juga bisa menikmati masa muda, tapi ada kata-kata yang saya suka itu berarti jangan membedakan antara menikmati masa muda dan menghancurkan hari tua. Nah, dari kata-kata itu kan kita bisa tahu gini apa yang harus kita bisa sadar diri gitu. Bagaimana cara kita menikmati muda tapi tetap fokus untuk progres kita ke depannya agar kita bisa produktif juga ketika memasuki masa lansia. Nah, untuk challenge di hari ketiga sendiri, peserta diminta untuk mengupload Twibbon, kemudian menjawab 3 pertanyaan yang diberikan. Yang pertama itu apakah Indonesia merupakan negara ramah lansia, dan memang mayoritas dari peserta kampanye, volunteer kampanye ini belum terlalu ramah, karena memang beberapa bahkan ada yang bercerita tentang bagaimana regulasi pemerintah itu berpengaruh terhadap kondisi lansia di sekitar mereka juga, dan kontribusi apa yang dapat dilakukan anak muda untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Nah, kita memberikan pertanyaan ini itu agar memberikan awareness juga pada pemuda. Bagaimana sih cara kamu kalau dihadapkan di situasi yang lansianya itu kurang sejahtera, apa yang akan kamu lakukan gitu. Dan beberapa menjawab memang memberikan waktu luang yang banyak untuk lansia. Yang ketiga, memori atau pengalaman atau kegiatan berharga apa yang pernah kamu alami bersama lansia. Ada banyak sekali ya, seperti beberapa nenek atau kakek yang memang bijak dan memberi kata-kata maupun petuah ketika lebaran. Ada yang momen berharganya itu liburan bersama kakek dan nenek.
Untuk ini beberapa uploadan Twibbon dari kampanye volunteer kami. Nah, di sini ada 2 Twibbon dari pemenang challenge kali ini, yaitu It's FFZHROO dan Midnight Blues. Sedangkan untuk pemenang pertama itu tidak bisa diakses akun Instagramnya, sehingga untuk pemenangnya itu yang disampaikan itu yaitu hanya ada kedua dan ketiga. Nah, old age is not matter of a sorrow, it is matter for thanks if we have left our work done behind us. Jadi masa tua itu bukan tentang masalah kesedihan, tentang yang penting itu adalah rasa terima kasih karena kita telah meninggalkan pekerjaan kita selesai di belakang kita, oleh Thomas Carlyle. Jadi masa tua itu memang tidak jadi alasan ya buat terus merasa sedih, meskipun pada kenyataannya ada banyak keterbatasan, ada banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara luasa seperti ketika masa muda. Tapi rasa terima kasih, rasa syukur itu sangat penting sekali. Jadi rasa syukur itu memang sudah perlu dipupuk sejak dini, agar ketika kita memasuki masa tua, kita bisa bersyukur untuk semua apa yang kita miliki, dan bersyukur telah melewati banyak sekali rintangan sehingga mampu untuk bertahan sampai sejauh ini. Nah, untuk behind the stage-nya, jadi ini adalah beberapa hasil screenshotan ketika kami itu berdiskusi tentang ini acara kampanye volunteer. Nah, itu yang tentang apa aja yang akan disebutkan di hari pertama, kedua, dan di ketiga itu ada acara apa saja, kemudian apa yang harus dipenuhi volunteer untuk memenuhi syarat mendapatkan sertifikat maupun memenuhi syarat untuk mendapat sebagai pemenang ya, memiliki untuk sebagai mendapatkan kesempatan menjadi pemenang atas challenge di hari ketiga. Dan memang awalnya ada kendala di bagian divisi acara sendiri dalam menyiapkan materi konten, maupun ada perubahan desain dari konten-konten yang akan di-up di Instagram dari desain grafis. Tapi alhamdulillah sejauh ini kendalanya itu tidak sampai membuat acara ini tidak berjalan lancar gitu. Dan karena memang acara ini cukup mendadak juga ya, dan tidak untuk ada beberapa pihak dari berbagai divisi yang tidak bisa ikut rapat via Zoom. Jadi memang ada beberapa miskomunikasi, namun kami dapat mengatasinya dengan baik. Nah, sekian dari saya. Apabila ada banyak salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada banyak salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.